Oke, selamat datang kembali ke tutorial untuk bioseparasi bagian filtrasi. Nah, di part ini kita akan ke latihan soal. Jadi di sini aku ada ambil dari latihan soal di buku Belter dan juga Harrison ya. Oke, jadi pertama soal nomor satu. Di sini kita punya batch filtration ya ceritanya. Jadi kita ada Buchner funnel 8 cm diameternya, viskositasnya 3 cp. Jadi aku tulis ya datanya. Diameternya itu 8 cm. Oke, aku ubah ini jadi SI semuanya jadinya berapa? 0,08 meter. Terus viskositasnya itu adalah 3 cp centripoise atau 3 milipascal sekon alias 3 kali 10 minus 3 pascal sekon. Terus ada data ini, tabel E4.T1. Terus kasih vacuum pressure-nya tuh 600 mmHg. Atau kalau kalian cek 1 mmHg itu adalah um, 133, PA. Apa PA ya. Jadi kalau gitu kita bisa hitung ini sekitar kurang lebih itu 8 kali 10 pangkat 4 Pascal ya. Terus massa sel eh, itu 14 gram ya, dry. Terus habis itu di sini kita disuruh cari em, apa namanya, satu itu RM dan alfa. Kedua, kita disuruh cari waktu filtrasi ya. Jika diketahui areanya itu eh, 10 meter persegi, vacuum pressure-nya itu 500 mmHg alias sekitar kalau dihitung itu 6,67 kali 10 pangkat 4 Pascal. Terus volumenya itu sekitar 10.000 liter alias eh, 10 meter kubik. Oke? Oke. Nah, jadi pertama-tama kalau kita dapat soal gini, ada tabel. Oke, first things in mind adalah kita coba harus tahu dulu tabel ini mau kita buat apa. Nah, biasanya kalau tabel soalnya itu kita jawabnya dengan regresi linier ya. Nah, caranya gimana? Pertama-tama kita harus tahu dulu ini kita kalau mau cari RM sama alfa itu apa sih hubungannya T sama V sama ini. Nah, hubungannya itu kalau kalian perhatiin dari yang video kemarin, sorry, video yang tadi, itu adalah menggunakan hubungan ini, yaitu T per V per A itu sama dengan eh, delta, sorry, mu 0, sorry, mu RM per delta P tambah mu 0 atau mu aja ya, biar nggak bingung. Mu eh, alfa rho kick kali V per A ya. Jadi ini hubungannya untuk mencari T atau waktu pada ini ya, yang incompressible kick ya. Nah, di sini nggak diketahui untuk S-nya berapa. Asumsikan S-nya 0 alias dia itu incomprehensible ya. Gitu. Jadi kalau kalian dikasih tahu S-nya berapa, anggap aja incompressible. Oke. Nah, sekarang kita tahu ada hubungan ini kan, bahwa T per V per A itu sama dengan ini. Nah, jadi apa sebenarnya bisa kita lihat di sini? Ini adalah kalau kita perhatiin adalah hubungan garis lurus ya kan. Y sama dengan MX plus C. Nah, jadinya yang Y siapa? Itu yang T, V per A. Itu adalah Y. Terus yang X siapa? Adalah V per A. Gitu. Nah, ini apa? Ini adalah C. Ini adalah slope atau M. Ya. Oke, ini aku
coba taruh di sheets ya biar cepet kayak gini. Nah, pertama-tama kalau misalnya kita dapat kayak gini, ini kan kita Y-nya kan T per V per A. Sementara di tabel itu kita cuma punya T sama V doang, A-nya nggak tahu. Nah, kalau kayak gitu kita harus cari tahu A-nya terlebih dahulu ya. Nah, ini hati-hati ya soalnya ya. Ini ada dua area. Satu area yang diketahui di sini 10 meter persegi, sama satu lagi area yang bisa kita cari dari data diameter Buchner funnel ya. Nah, kalau dapat dua area ini, dua data ini gimana, Kak? Nah, caranya adalah cari apa areanya dengan data yang paling awal. Jadi kan di sini dibilangnya 8 cm dulu. Nah, sebelum mention 10 meter persegi dia udah tanya gitu, berapa cake resistance-nya dan RM-nya berapa. Nah, kalau kayak gitu kita gunakan data yang awal yaitu 8 cm ya. Jadi kita cari dulu untuk areanya itu adalah eh, pi per 4 D kuadrat. Nah, kenapa kok bisa ada pi per 4 D kuadrat? Karena ini adalah lingkaran ya. Lingkaran tuh area adalah pi per 4 D kuadrat. Jadi kalau dihitung pi per 4 kali 0,08 kuadrat sama dengan eh, sekitar 5,03 kali 10 pangkat minus 3 meter persegi ya. Ini areanya. Atau kalau aku ubah jadi CGS itu 50,3 cm persegi. Kayak gitu. Nah, kalau sudah, aku masukin datanya ke spreadsheet ini ya. Jadi, aku masukin. Nah, tadi ini buat sumbu Y-nya itu T per V per A. Jadi, T per V ini, ini masih cm kubik ya, aku jadikan meter kubik. Jadi, jadikan meter kubik ya. Jadi, di sini aku bagi 1 juta kalau gitu. Terus habis itu sorry, aku baginya bukan 1 juta tapi 10.000. Terus di apa namanya kali sama sorry dibagi lagi sama areanya itu 50,3 cm persegi. Berarti kita bagi sama 10.000. Sorry, ini 1 juta ya. Sorry. Oke, berarti dapatnya segini ya. T per V per A-nya. Terus kita expand aja. Oh, sorry. Ini areanya kan fix ya. Jadi aku lock dulu. Oke, dapat tuh. Nah, terus sekarang V per A-nya gampang. Tinggal kita bagi aja. Nah, karena satunya sama, kita bisa bagi. Terus kita eh, bagi 100 gitu. Karena sentimeter ke meter itu 100 kali kan bedanya. Dapat kayak gini. Set. Sorry. Ini belum aku lock. Oke. Oke. Nah, jadi kita bisa plotting ini di grafik ya. Eh, Benar. Kita grafik. Berarti chart. Oke, scatter. Terus kita pakai make sure x-aksisnya itu adalah yang ini, V per A ya. Jadi kebalik harusnya ini tuh eh, yang E. Terus yang serinya itu adalah yang D ya. Gitu. Nah, kalau sudah, sekarang, sorry ini T V per A ya. Ini V per A. Oke, kalau sudah, sekarang kita cari regresinya. Eh, Kalau ini kalian bisa lakukan di kalkulator ya, kalau gitu. Ini biar cepet, aku lakuin aja di Excel. Tapi kalau kalian bisa di kalkulator ya nanti pakai yang stat gitu ya, sama cari masukin satu-satu gitu. Ya agak nguli ya, sorry ya. Oke, terus dari situ kalian kasih trend line, show R square. Oke, bagus ya R square-nya. Terus kita bisa cari equation. Nah, dapat nih equation-nya bahwa slope-nya atau kemiringannya itu sekitar 488 48233 ya.
Nah, kita nggak tahu itu apa, 48233. Terus interceptnya atau titik potong di sumbu Y-nya itu adalah 426. Oke, kita keep data-data ini ya. Nah, aku tulis ulang di sini. Oke, tadi slope-nya itu adalah 48233. Intercept-nya itu adalah 426 ya. Oke, nah kalau gitu slope-nya itu apa sebetulnya? Kalau di persamaan ini slope-nya itu adalah mu alpha rho c ya, mu alpha rho c gitu. Nah kalau intercept-nya itu apa? Yaitu eh, ini ya, mu rm per delta p. Sorry, ini per delta p ya. Aku lupa di sini ada delta p-nya. Oke, kalau sudah, nah kita bisa cari ini sekarang berapa nilai alfa, berapa nilai RM. Nah, salah satu dulu ya, kita cari di slope dulu atau slope. Nah, tadi M-nya itu kan 48233. Itu sama dengan mu atau viskositas. Viskositasnya itu 3 CP atau 3 kali 10 3 mega apa Pascal PAS ya. Berarti 3 kali 10 minus 3 kali alfanya itu yang kita cari. Nah, cake density di sini nggak diketahui, tapi kita tahu masanya ya. Masanya itu adalah 14 gram. Nih, 14 gram. Terus kita tahu volumenya yang mau difilter itu sebesar em, berapa ini? Nah, 690 ya. Berarti kalau gitu kita cari rosenya adalah massa dari cake-nya dibagi dengan volume filternya, yaitu 690 mili, karena ini yang paling besar dan paling mentok ya saat difilter 690 mili. Terus massa cake-nya itu 14 gram. 14 gram, berarti kalau kita ubah ke SI, jadinya itu adalah 14 kali 10 minus 3 dibagi 690 kali 10 minus 6, ya kan? Kilo per meter kubik. Alias berapa itu? Kalau kita hitung, sekitar 20,29 kilo per meter kubik. Ya, jadi ini adalah rosenya ya. Oke, nah sekarang kita masukkan ke sini, berarti 20,29 dibagi sama delta P, yaitu tadi sekitar 8 kali 10 4 Pascal ya. 8 kali 10 4 Pascal. Berarti alfanya itu adalah 48233 dibagi 8, dikali sama 80.000 dibagi sama 3 kali 10 minus 3 dikali sama 20,29. Jadi sekitar 6,34 kali 10 pangkat 10. Satuannya adalah eh, ya permeabilitas itu meter persegi ya. Kayak gitu. Oke, sekarang buat interceptnya itu, oh sorry, ini bukan meter persegi tapi meter per eh, kilo ya harusnya ya. Kayak gitu. Oke, interceptnya itu interceptnya itu kan 426 ya. Sementara rumusnya itu adalah mu RM per delta P. Nah, kalau mau cari RM berarti 426 kali delta P per mu alias 426 kali 8 kali 10 pangkat 4 dibagi sama viskositas 3 kali 10 pangkat minus 3 alias kalau kita hitung 426 kali 8 kali 10 pangkat 4 per
0,003. Sekitar 1,136 kali 10 pangkat 10 ya. Eh ya, sen satu per meter ya, sekitar segini. Oke, em, oke. Sekarang kita lanjut. Oh, maaf. Ini kayaknya ada salah hitung. Ini 20,29 ya. 20,29 kilo per meter kubik. Em, Terus ini jadinya 20,29 ya, kilo per meter kubik ya, sekitar 2000-an. Terus ini jadinya 10 pangkat 12, sorry. Ya, ya. Oke, sudah ada salah hitung di situ. Oke, jadi itu buat yang A. Yang B itu di sini ditanya waktu untuk filtrasinya kalau datanya baru ya. Di sini datanya itu adalah areanya itu 10 meter persegi, delta P-nya segi 6,67 kali 10,4 Pascal, volumenya 10 meter kubik. Oke, kalau dapat gitu, sebenarnya ya udah kita tinggal masukin aja parameter yang kita ketahui ke dalam rumusnya ya, yaitu TF ini sama dengan tadi kalau pakai rumus ini V per A kali mu kali apa namanya RM per delta P ditambah sama V per A kuadrat kali mu alfa rho C ya. Jadinya kita bisa hitung TF-nya itu berarti V-nya kan 10 ya, 10 meter kubik. A-nya itu adalah 10 juga. Jadi kan bisa dibagi langsung ya. Terus dikali sama mu-nya itu 3 kali 10 minus 3. Terus habis itu RM yang kita tahu tadi 6,34 kali 10 pangkat 12 dibagi sama delta P, yaitu sekitar tadi itu 500 ya, 500 mmHg itu sekitar 6,67 6,67 kali 10 pangkat 4 ditambah satu ya kan, 10 per 10 satu, atau ya udah aku tulis ulang kayak gini, kali mu-nya tuh 3,3 kali 10 sorry 3,3 3 kali 10 pangkat minus 3 kali alfanya itu eh, tadi sorry ini alfa ya bukan RM. Maaf. Ini tuh RM-nya itu 1,136 kali 10 pangkat 10. Ini tuh 6,34 kali 10 pangkat 12 kali rosnya 20,29. Ya, kita hitung hasilnya itu 510,9 tambah ini sekitar sorry per delta P ya. Maaf, per 6,67 kali 10,4 0,78
pangkat 8. Sebentar. Sebentar. Oke, maaf kayaknya ada kesalahan tadi. Ini em, ya, jadi buat rumusnya itu ada dua kali ya, dua kali mu alfa rho per delta P. Rho-nya itu juga bukan 20,29 tapi 20,29. Oke, jadi ini terus eh, nanti kalau kalian hitung hasilnya tuh jadi kayak gini. Alfanya tuh 3,17 kali 10 pangkat 10 ya. Oke, habis itu kita dapat juga RM-nya segini, tetap saja. Terus eh, apa namanya? Kalau kalian hitung nanti hasilnya itu kayak gini. Jadi sama ya, V per A kali mu RM per delta P 510,9 tambah 10 per 10 kuadrat kali 3 kali 10 minus 3 kali 2 kali eh, ini 2 ya. 2 kali mu ya kali alfa, alfanya ini terus kali 20,29 ini dibagi 6,67 kali 10 pangkat 4 hasilnya itu sekitar 5,7858 ya. Terus kalau ditambah sama 510,9 itu 5,8369 sekon, atau kalau kita bagi 3.600 jadinya sekitar 16,2 jam ya. Jadi kurang lebih ini waktu yang dibutuhkan untuk memfiltrasi 10.000 liter eh, ini cairan yang dia mau filter kayak gitu. Jadi to summarize cara pengerjaannya untuk soal ini, kalau ada tabel buat regresi linearnya dengan persamaan yang ada. Kalau dalam kasus ini persamanya ini ya, yang ini. Terus habis itu kalau sudah kalian bisa dapat gradient sama interceptnya buat mencari alpha sama RM-nya. Nah, make sure jangan sampai salah ya ininya, ordernya. Kayaknya tadi aku tadi salah buat order satuannya ya, jadi jangan sampai salah. Habis itu kalian masukkan untuk nilai alpha sama RM ini ke TF gitu ya, dengan V per A yang beda gitu. Kebetulan ini bagus sih, V per A-nya satu dia 10/10 gitu. Ya, nanti kalian hitung ketemu hasilnya 16,2 jam kurang lebih. Kayak gitu. Ya, oke. Jadi ini untuk soal nomor satu. Kemudian ada soal nomor dua. Jadi di sini kita punya bir ya, beer suspension. Jadi eh, bir itu maksudnya itu bukan bir minum ya, tapi masih kayak ya suatu wortel yang difermentasi itu namanya bir. Nah, di sini kita punya data em, apa namanya eh, viskositasnya itu 6,6 cp atau 6,6 kali 10 pangkat minus 3 Pascal sekon. Terus kita tahu diameter Buchner funnelnya itu 5 cm alias 0,05 meter. Jadi kita bisa cari buat areanya sebetulnya di sini yaitu pi per 4 kali 0,05 kuadrat alias berapa itu? 1,96 kali 10 pangkat minus 3 meter persegi
Terus kita bisa memfilter volumenya itu 100 mililiter atau 100 cm kubik. Alias ini tuh kalau kita buat dalam SI jadinya itu berapa ini? Em, 1 kali 10⁻⁴ meter kubik ya. Oke. Eh, kita em, waktu filtrasinya itu 24 menit ya. Terus kita juga tahu hmm, apa namanya? Persen massa di birnya itu em, 3,6 WT% ya. Jadi kita bisa cari dong kalau gitu buat rosenya adalah 3,6 eh, by massa basis ya. Apa basis massa berarti 3,6 gram per 100 gram larutan ya. Nah, gram larutan ini kita ubah jadi volume. Caranya itu adalah kita kalikan dengan em, ini ya, densitasnya. Gitu. Jadinya eh, berapa itu? Eh, ya, maaf. Ini nggak bisa kita tentukan. Sorry. Oke, jadi lanjut. Eh, Oke, di sini kita tahu S-nya itu juga 2/3 ya. Oke, pertama tanya, berapa lama untuk ngefilter bir ini dalam 50 psi. Jadi kasusnya itu adalah ini dia masih dalam skala kecil buat separasinya, tapi dia scale up ke 3.000 liter ya. Jadi dia mau scale up ceritanya itu jadi ini versi small scale, dia sekarang large scale. Volumenya 3.000 liter. Terus di sini areanya itu adalah dari si plate frame-nya itu 3.520 cm persegi alias 3,52 kali 10 pangkat minus 3 meter, sorry, dan 1 meter persegi atau 0,352 meter persegi. Sementara frame-nya itu ada 15. Jadi kan kalau gitu area totalnya itu adalah 15 kali 0,352 alias berapa tuh? 5,28 meter persegi. Terus um, kita tahu delta P-nya untuk filter ini semua itu 65 psi. Nah, 1 psi itu sendiri adalah um, 6894,76 Pascal ya. Kalian bisa cek di kalkulator atau di Google. Ini kalau kalian ubah jadinya itu 4,48 kali 10 pangkat 5 Pascal gitu. Nah, kita udah tahu semua data-datanya. Sekarang kita coba terapkan. Nah, kalau di soal nomor A, kita kan mau ditanya nih berapa lama waktu untuk filter pada large scale gitu. Karena kalau small scale udah tahu kan 24 menit. Nah, kalau kita mau tingkatkan kapasitas 3.000 liter, segimana perubahannya? Oke, itu A. Kalau B, itu ditanya berapa lama pun kalau misalnya delta P-nya itu jadi setengah gitu ya. Alias dia jadi
kalau itu 4,48 kali 10 pangkat 5 jadi 2,24 kali 10 pangkat 5 kayak gitu maksudnya dia. Nah, oke kita jawab ya. Jadi untuk soal A, kita pertama-tama harus cari dulu parameter yang kita nggak tahu, ya kan? Nah, pertama-tama ini sifatnya apa? Kicknya. Sifatnya adalah compressible, ya kan? Kenapa kita bisa tahu ini compressible? Karena S-nya tuh 2 per 3. Dia nggak nol ya. Kalau dia nol, artinya dia incompressible. Kalau dia lebih dari nol, maka dia compressible. Oke? Nah, oke. Kalau gitu kita bisa cari dong buat apa namanya parameter lainnya, yaitu alpha, Rm, RC, dan kawan-kawan. Oke? Nah, di sini dia bilang juga kalau kita baca di sini RM-nya negligible ya. Media resistance-nya itu negligible. Kenapa kok negligible? Aku bilang karena dia tidak specify buat RM-nya berapa ya. Dan di sini dia filtrasinya itu menggunakan Buchner ya, dengan Buchner. Jadinya kalau Buchner itu biasanya RM-nya kita tidak uh, hitung gitu. Dan juga di state sih di sini sebenarnya the resistance of the filter themselves is much smaller than the filter cake ya. Artinya dia negligible ya RM-nya. Ya. Jadi kalau kita tulis persamaannya jadi kayak gini, T per V per A sama dengan um, mu kali V per A kali um, rho C kali alpha delta P pangkat S ya gini dibagi sama delta P. Jangan lupa kali 2 ya. Oke, selanjutnya kita bisa sorry dibagi 2 ya. Selanjutnya kita bisa apa otak-atik persamaannya ya. Jadi eh, kita tahu di sini tuh kita kita pindah ruas dulu aja biar gampang. Jadi T eh, V per A kuadrat kali mu kali rho C alfa delta P pangkat S min 1 per 2 ya. Kita masukin yang kita tahu, T-nya itu kan 24 menit nih, kali 60 eh, ya. Terus habis itu V per A, V V-nya itu tadi eh, 10 minus 4 ya. 10 pangkat minus 4 dibagi area si Buchner-nya itu 0, sorry 1,96 kali 10 minus 3 kali viskositasnya itu 6,6 kali 10 minus 3 PAS dikalikan sama eh, rho C kita nggak tahu, alfa kita nggak tahu, delta P kita tahu, yaitu eh, sekitar ini ya, eh, 65 PSI. 65 PSI atau tadi itu sorry 4,48 kali 10 lima ya. Pangkat 2 per 3 min 1 ya. Dibagi 2. Oke. Nah, sekarang kita bisa apa namanya? Cari buat variabel yang kita nggak tahu yaitu rho C dan alpha. Oh sorry, mu sebenarnya kita juga nggak tahu di sini karena mu di sini tuh hmm, sebentar.
Oke, sebenarnya nggak apa-apa sih. Oke, ya udah nggak apa-apa. Di sini kita kita nggak tahu Muses sama Rose sama Alpha, jadi kita cari ya. Nggak apa-apa, kita gabung aja. Nggak perlu cari salah satu. Jadinya aku selesaiin 24 kali 60, 1140. Terus 10 pangkat minus 4 dibagi sama 96 kali 10 pangkat minus 3 dikali 6,6 kali 10 pangkat minus 3 per 2 itu 1,68 kali 10 pangkat minus 4 kali mu C kali alfa kali ini 4,48 kali 10 pangkat 10 pangkat 5 pangkat minus 1/3 itu 0,013. Nah, terus kita cari berarti rho C kali alfa adalah 1440 dibagi 1,68 kali 10 pangkat minus 4 kali 0,013 adalah 6,59 kali 10 pangkat 8. Satuannya itu eh, PA 1/3 per meter persegi ya. Jadi sebenarnya isinya agak aneh, tapi ya udah nggak apa-apa. Kita pakai aja angka ini, variabel ini. Nah, ini baru small scale ya. Gimana kalau large scale sekarang? Kalau untuk large scale, kita gunakan rumus yang sama. Jadi, T sama dengan V per A kali mu kali rho C alfa kali delta P S min 1/2. Nah, kita masukkan aja persamaannya. Jadi V per A-nya tadi itu, kalau large scale itu kan dia V-nya 3000 liter. Ya, alias berapa itu? Kalau kita jadiin meter kubik, jadi 3 meter kubik ya. 3 meter kubik dibagi sama areanya tuh 5,28 ya. 3 meter kubik per 5,28 dikalikan sama viskositasnya tadi 6,6 kali 10 pangkat minus 3 kali 6,59 kali 10 pangkat 8 kali delta P-nya itu tadi 4,48 kali 10 pangkat 5 2/3 min 1 per 2. Jadi kita tinggal hitung aja sebetulnya. Adalah 16148 sekon. Atau kalau kita bagi 3600 itu sekitar 4,48 jam ya. Nah, ini untuk yang soal A. Nah, untuk soal B, dia mau turunkan tekanannya menjadi setengahnya. Oke, nggak apa-apa. Jadi kita tinggal hitung aja. Berarti untuk soal B ini eh, T sama dengan V per A kali mu kali rho C kali Fa delta P S min 1 dibagi 2. Jadi sama 3/5,28 kali
6,6 kali 10 pangkat minus 3 kali 6,59 kali 10 pangkat 8. Terus pressure-nya itu dia jadi ini ya 2,24 kali 10 pangkat 5 ya. Eh, ini pangkatnya min 1/3 ya, karena sama. Terus dibagi 2. Oke. Hmm. Kalau kita hitung ini jadi sekitar 5,65 jam gitu. Oh, maaf, ini dikuadratkan ya. Oke, sorry sorry, ini dikuadratkan. Kalau gitu, oke. Jadi, oke, jadi sebenarnya ada kesan kecil di sini tuh kuadrat ya. V per A-nya kuadrat. Ini kalau dihitung itu harusnya hasilnya adalah eh, oh sama untuk ya sebenarnya nggak apa-apa sih. Jadi kalau kita hitung hasilnya itu harusnya oke, yaitu sekitar eh, 2,6 kali 10 pangkat minus 3 kali rho C eh, kali alfa kali 0,013 hmm, kali 6,6 kali 10 pangkat minus 3. Oke, jadi kalau kita hitung hitung jadinya itu eh,
Hmm. Oke, itu sekitar em, maaf, ini sepertinya mu-nya nggak ada ya. Jadi dia cuma 2 kali mu. Nah, mu-nya itu kita nggak tahu sebetulnya. Bukan 6,6 cp. Jadi kalau aku tulis ulang bakal jadi kayak gini. Oke, jadi habis itu kita ada variabelnya 3, mu, terusnya sama alpha. Kalau kita hitung ini semua, hasilnya itu harusnya jadi 0,52 kali 10 pangkat 8 ya. PA sepertiga per meter persegi ya. Ini. Oke, kalau sudah kita bisa masukkan ke persamaan ini. Jadi 0,52 kali 10 pangkat 8, hasilnya itu sekitar 229,520 sekon atau 8,2 jam ya. Jadi ini hasilnya. Terus kalau kita turunkan pressure-nya, oh maaf, ini juga pressure-nya tuh dia 50 ya, 50 psi, bukan 65. Jadi hati-hati di sini, pressure-nya tuh dia pakainya 50 ya, bukan 65. Jadi eh, delta P yang large scale itu 50 psi, eh, itu sekitar em, ini 1,03, 1,03 kali 10 pangkat 4 5 Pascal ya. Jadi kalau kita taruh ulang persamaannya ke sini, harusnya hasilnya sekitar 8,2 jam ya. Jadi ya tadi ada koreksi dikit. Oke, kalau kita turunkan pressure-nya, jadi kan kurang lebih akan sekitar 5 ya, 5 kali 10 pangkat 5,2 ya, 5,55, kurang lebih 5 kali 10 pangkat 4, hasilnya itu, maaf ini terus juga 0,52 kali 10 pangkat 8 ya. Hasilnya itu kurang lebih 2 kalinya ini, yaitu 10,4 jam ya. Oke, jadi aku ulangi lagi mungkin buat alur pengerjaannya. Jadi ceritanya soal ini, dia melakukan eksperimen di small scale dulu, lalu dia lakukan di large scale. Nah, kita mau cari waktu untuk di large scale-nya. Caranya gimana? Caranya adalah kita harus cari dulu variabel yang kita nggak tahu dari yang small scale ini, yaitu rho C, alpha, sama delta P. Sorry, rho C, alpha, sama mu. Nah, karena kita nggak tahu ketiga variabel ini, kita cari dulu dari data-data di small scale. Ya, jadi hati-hati soal konversinya. Eh, Kalau satuannya agak tricky. Eh, Intinya
kalau kalian gunakan sama yang benar, sama satunya benar, harusnya aman ya. Jadi selalu recheck. Oke, nah kalau kalian hitung nanti hasilnya itu bakalan jadi 0,52 kali 10 × 8 PA 1/3 per meter persegi. Nah, ini ada asumsi bahwa kita nggak tahu berapa viskositas dari si birnya ini. Terus kita juga nggak tahu uh, ini ya rosenya, density dari cake-nya. Terus habis itu alpha juga nggak tahu ya. Nah juga kita buat delta P-nya itu hati-hati, kita beda ya. Kalau yang di A itu pakai 50 psi, kalau di soal ini kita pakai 65 psi ya. Jadi kalau di small scale pakai 65 gitu. Nah, itu harus diperhatikan. Terus nanti kalian bisa hitung hasilnya itu sekitar 0,52 kali 10 × 8. Nah, hasil ini kalian masukkan ke rumus yang sama, tapi pakai V per A dan delta P yang beda gitu. Ya udah, kalau kalian masukkan harusnya dapat hasilnya itu sekitar segini, 8,2 jam gitu. Terus kalau kalian uh, ubah jadi setengah tekanannya, maka harusnya akan sama caranya. Ini tinggal masukin ke persamaan aja, jadi 10,4 jam gitu. Oke, jadi kayak gitu ya buat langkah pengerjaan soal ini. Oke, next ke nomor 3. Nah, ini tipe soal untuk rotary drum ya. Jadi di sini ceritanya kita punya rotary drum. Eh, kita tahu areanya itu 37,2 meter persegi. Waktunya itu untuk cycle T 50 sekon. Terus habis itu kita mau tanya, oh kita juga tahu kalau yang ini eh, mu alpha Rose per 2 delta P itu 29 sekon per sentimeter persegi ya. Kita ubah jadi SI, yaitu 29 kali 10 pangkat minus 4 alias 2,9 kali 10 pangkat minus 3 meter persegi. Oke, okay. Nah kita bisa hitung untuk filtration cycle time itu dengan rumus ini ya. T sama dengan TF. Jadi pakai rumus ini di atas. Mu alpha rose per 2 delta P kali V per A kuadrat. eh, ya, ini rumusnya ini. Ya, harusnya ditambah sama eh, mu per 2 delta P kali RM. Tapi dia bilang di sini tuh eh, dia bilang itu negligible ya buat eh, apa namanya resistance dari si medianya. Jadi ini itu dianggap nol ya. Dia nggak sebut jadi anggap aja nol. Nah, TF sama dengan eh, jadi kita udah tahu ini semua itu sekitar 2,9 kali 10 minus 3 kali volume yang mau kita apa namanya ini filter itu 15.000 liter per hour ya. Jadi volumenya itu 15 liter per hour. Liter per hour. Nah, kita bisa hitung berapa volumenya secara keseluruhan. Kalau ada 50 sekon berarti kita ubah ini jadi eh, SI ya. Jadi 1,5 kali 10 pangkat 10 pangkat minus 2 dibagi sama 1/3600 dikali 50 ya. Hasilnya itu adalah, oke ini biar gampang aku tulis ulang aja ini.
ya sekitar em, 54 em, apa meter kubik per sekon ya, dikalikan sama em, 50 sekon, so ini 5,4 ya. Berarti 270 meter kubik ya. Oh, sorry, ini 15.000 ya. Kali 50 sekon, berarti hmm, 0,208 meter kubik per satu ya, nggak ada pernya. Jadi segini. Jadi ini volume total yang harus difiltrasi. Nah, selanjutnya kita gunakan volume ini untuk masukin ke sini. Jadi 0,208 dibagi sama areanya itu 37,2, kita kuadratkan. Jadi kita bisa tahu buat TF-nya itu sekitar 2,9 kali 10 pangkat minus 3 kali 0,208 per 37,2, yaitu, sorry, ini kuadrat ya, yaitu 9,07 sekon, alias 9 sekon lah, kurang lebih gitu. Oke, buat yang B. Nah, kalau tadi kan ada tadi di mention tentang T wash sama TF ya. Relasinya tuh bisa dideskripsikan dengan persamaan ini, yaitu TW per TF itu sama dengan 2NF gitu. Nah, N itu tadi itu adalah rasio antara volume yang digunakan untuk membilas dengan volume residu dari cake-nya itu dikalikan dengan F, yaitu volume residu dibagi dengan volume filtrat ya. Nah, kan kita nggak tahu nih N sama F-nya berapa, jadi kita harus cari dulu. Nah, buat N, kita carinya pakai persamaan ini. R sama dengan 1 minus efisiensi pangkat N. Ya. Nah, kita mau cari N-nya, berarti kita harus gunakan log ya. Jadi, kita logkan, log R sama dengan log 1 minus epsilon pangkat N, jadinya N log 1 minus epsilon log R, berarti N itu log R per log 1 minus epsilon. Jadi kalau kita hitung itu adalah eh, R-nya itu ini 0,01 ya. Karena ini tuh R itu adalah yang terretensi dalam cake-nya. Dia bilang itu 0,1%, berarti 0,01 ya. Terus dibagi sama log dari 1 minus efisiensinya dia bilang 0,7. Berarti kalau kita hitung, aku bisa ulang aja ya biar kelihatan, log 1 minus 0,7. 3,82 ya. Jadi ini adalah N-nya. Nah, terus F-nya sendiri adalah VR per VF. Nah, dia bilang kalau
VR per VF-nya itu dia bilang 1% ya. Jadi eh, dia bilang itu 1% of the filtrate is retained. Jadi artinya adalah yang terfiltrasi itu 1% doang dari yang terretensi itu 1% dari yang muncul di filtrat. Jadinya 0,01. Jadi kalau kita tulis ulang di sini 2 kali 3,82 kali 0,01 terus habis itu TW-nya tadi itu kita nggak tahu, TF-nya itu 9. Jadi TW-nya itu 9 kali 2 kali 3,82 kali 0,01 itu sekitar 0,62 sekon. Jadi kalau kita bulatkan biar angkanya itu masuk akal itu 1 sekon. Jadi waktu pembilasannya itu nggak butuh lama-lama, cukup 1 sekon saja sudah mencapai 1% dari filter yang retain gitu ya. Nah jadi ini biar nggak bingung aja, aku kasih ilustrasi maksudnya F itu gimana. Jadi anggap aja uh, tuh gimana ya? Ini tuh rotary vacuum filternya, terus ini tuh kicknya. Nah kan dia di wash ya, ada volume yang ter volume filtrat dan ada volume yang uh, retain ya. Nah maksudnya itu apa? 1% of the filter is retain artinya adalah dari yang di wash ini ada yang terretensikan yaitu VR gitu. Nah VR ini dia itu 1% doang, yaitu 1% dari yang terfiltrasi VF gitu. Jadi si VR ini yang terperangkap di sini itu cuma 1% dari yang keluar gitu ya, VF gitu. Yang retain itu 0,01 dari yang terfiltrasi keluar, filtrat ya. Jadi kita bisa bilang VR per VF itu 0,01 alias F gitu. Sementara N itu kan dia VW per VR. Nah, kita nggak tahu nih VW-nya berapa, VR-nya berapa. Jadi kita gunakan rumus yang ini biar gampang kayak gitu. Jadi kita tinggal masukin rumus ini, hasil ini ke sini, terus F-nya masukin ke sini, terus kita tahu TF-nya dari soal sebelumnya, kita jadi bisa tahu TW-nya berapa. Gitu. Jadi cukup straightforward ya buat soal ini, tinggal masukin rumus sebetulnya. Oke, last banget soal dari uh, Harrison. Nah, ini mungkin lebih ke rumus ya daripada ke apa namanya angka hitungan. Jadi kita buat simpel aja. Di sini kita tahu variabel yang diketahui itu pressure drop, viskositas, terus specific cake resistance, mass of cake on dry basis per volume on filtered, rho C, dan ini omega. Terus habis itu kita tahu ada ini ya, ini yang kita mau cari. Terus habis itu ini di A. Habis itu kita tahu apa lagi? Kita tahu angle ya. Kita tahu angle-nya. Jadi robot A kita tanya berapa X-nya kalau sebagai fungsi dari delta P, mu, alpha, rho C, omega dan theta gitu. Dan yang B kita tanya berapa H yaitu thickness ya, ketebalan ini, ketebalan cake uh, sebagai fungsi dari delta P, mu, alpha, rho C, omega, theta
eh, XW, yaitu fraction of water in cake, dan Rho B, gitu ya. Oke, kita kerjain dulu yang A. Nah, jadi kalau pakai rumus tadi itu apa? Yaitu kita tahu kalau misalnya em, tadi ya dV per dt kali 1/A itu sama dengan em, apa namanya? Delta P per mu rho C ya. Terus kita bisa turunin ya tadi ya, delta P per mu kali rho C-nya itu RC-nya, sorry, RC-nya itu adalah rho C kali alfa eh, kali delta P pangkat eh, S ya. Terus habis itu kita tahu ini dia tuh V per A juga. Nah, oke, sudah. Nah, kita di sini eh, bisa intinya turunkan rumus ini jadi bentuk yang tadi, yaitu T V per A sama dengan V per A kali mu alfa C per delta P pangkat 1 - S kali 2 ya. Jadinya rumusnya seperti ini. Nah, sekarang eh, ini kita mau cari X, yaitu massa. X itu adalah massa per area. Berarti kita bisa hitung eh, buat yang kita ketahui dulu. Berarti rho C kali volume filtrat, itu kan kita tahu itu massa ya, massa dari cake ya, kali mu kali alfa per area kali 2 delta P pangkat 1 - S ya. Ini T per V per A. Nah, terus kita bisa hitung buat eh, laju alir dari si eh, filtrasi ini ya. Jadinya V T per A. Jadi aku balik ya ini. V T per A sama dengan 2 delta P 1 - S kali A per MC kali mu kali alfa. Nah, MC per A sebenarnya tadi itu adalah X ya. Jadi aku bisa tulis ulang ini 2 delta P 1 - S per X kali mu alfa. Nah, V per T per A itu adalah sebetulnya itu um, apa namanya ini ya, volume dibagi area itu adalah jalur ya, ketinggian. Aku namakan L per T. Nah, L per T itu adalah kecepatan, kecepatan dari filtrasi ya, kecepatan satu dimensi. Nah, kita terus ulang rumusnya. Jadi kita bisa dapat rumus ini bersama ini. Nah, ini belum selesai karena dia mintanya tuh omega. Nah, omega itu kan sebenarnya kalau kalian ingat V itu sama dengan omega kali R. Nah, R-nya kita nggak tahu nih berapa R-nya. Nah, untuk cari R-nya, kita bisa gunakan persamaan ini. Jadi, em, kita gunakan aja untuk yang kita ketahui. Di sini tuh, yaitu em, X per rho C. Kenapa gini?
karena eh, ini menyatakan apa namanya massa per volume eh, filtrat. Sementara X ini menyatakan massa per area yang tempuh di filter gitu. Jadi kalau misalnya kita punya filter nih, kan gini ya, kita punya area tertentu, tapi kita punya juga R. R itu ini ya, radius, sorry, areanya itu adalah yang ini ya, area itu yang ini. Jadi kan silinder ya, rotary drum filter itu areanya itu yang ini, selimut tabungnya. Nah, R-nya itu yang mana? R-nya itu yang ini. Jadi tidak ini. Nah, ini adalah R-nya kick-nya itu. Nah, dari sini kita bisa hubungkan antara X dengan rho ini gitu untuk mendapatkan R ya. Jadi anggap aja volume filtratnya ini dia apa namanya mencangkup eh, volume dari si silinder ini dibagi dengan area si selimutnya itu. Mas kan jari-jari ya. Nah, jari-jarinya ini yang misalnya bisa kita nanti apa namanya hitung ke sini. Jadi eh, kalau aku tes ulang omega kali R 2 delta P pangkat 1 minus S per X kali mu alpha. Jadinya hmm, omega kali X per rho C 2 delta P 1 minus S per X kali mu D mu alpha sorry. Aku tes ulang ke sini. Jadinya kita bisa dapat buat X-nya itu adalah kuadrat 2 delta P 1 minus S per mu alpha kali omega kali rho C. Jadi X-nya itu adalah akar 2 delta P 1 minus S kali rho C per mu alpha omega gitu. Terus di sini bilang hmm, dia bilang di sini tuh cake-nya itu nggak dispesify ya compressible atau enggak. Jadi kita asumsikan dia incompressible. Sorry, kita asumsikan ini compressible. Jadi persamaannya ada S-nya gitu. Ya, jadi ini eh, fungsinya ya. Jadi udah ada delta P, ada rho C, ada mu ini alpha kali omega. Nah, sekarang tetanya kemana? Tetanya itu harusnya dia di sini. Ya, kenapa? Karena eh, kalau misalnya kita nyatakan dia omega, artinya dia itu adalah satu putaran penuh dari si rotary drum filternya ini. Ya, itu omega. Tapi kalau misalnya kita bilang itu dia omega kali theta, maka artinya dia itu berputar pada angle tertentu gitu. Nah, angle tertentu ini adalah angle untuk cake formation gitu. Jadi saat dia tercelup aja pada uh, si inilah si brothnya ya atau beer gitu. Jadi ini fungsinya buat A. Nah, yang B di sini kita disuruh menspesifikasi untuk H ketebalan cake tapi eh, dengan ini ya dua variabel lain yaitu XW dan rho B. Nah, gimana cara kita bisa dapat rho B dan kawan-kawan? Oke, X itu kan kita tahu dia adalah massa ya. Dia tuh massa per area. Artinya apa? Kita bisa apa namanya? Ubah bentuk jadinya itu
kan dia itu massa ya, berarti kalau dia massa, rho C kali, sorry, eh, rho B kali, sorry, sebelumnya, karena dia tuh massa kering, kita bisa eh, cari sebetulnya tuh massa totalnya ya. Jadi kan X itu massa kering ya. Dia bilang itu dry basis. Jadi X itu adalah massa dry dibagi dengan area. Nah, kalau kita mau cari massa utuh, berarti adalah em, X dibagi 1 minus apa namanya X W atau kadar air ya. Jadi kita bisa dapat hasilnya di sini tuh nanti massa yang basah, sorry, massa total dibagi area. Jadi aku tulis ulang, X di sini itu adalah eh, massa ini ya, massa total dibagi dengan area kali 1 minus XW ya, bla 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 yang sama. Terus massa total ini adalah sebenarnya itu eh, densitas bulk density kalikan dengan volume kan, volume dari si cake-nya itu dibagi A kali 1 minus XW gitu, bla bla. Nah, ini itu bisa kita hitung sebetulnya. Jadinya, oke. Jadi gimana eh, buat perhitungannya VC per A? Nah, VC itu adalah kalau misalnya ini drumnya, ini tuh cake-nya yang terbentuk, ya, dia itu ngebentuk suatu ketebalan tertentu kan di drumnya ini. Anggap aja dia delta lah atau H gitu ya. Nah, si H-nya ini kita bisa hitung volumenya. Nah, volumenya itu tidak lain dan tidak bukan adalah eh, Pi D kali eh, jari-jari, sorry, sorry, Pi 2Pi kali R drum inner yang dalam ini eh, itu dikurangin dengan yang luar ya, yang luar. Nah, itu baru selimut. Nah, selanjutnya kita harus hitung buat yang dalamnya. Berarti gimana caranya? Sorry. Kalau ada volume, kita bisa hitung pakai rumus ini ya. Kayak SMA, Pi R kuadrat kali L, panjang dari drumnya. Nah, ini tuh selisih ya, antara yang luar sama yang dalam, berarti Pi eh, yang luar dengan Pi yang dalam. Kayak gitu. Nah, ketebalan itu adalah apa? Adalah sebenarnya selisih kan antara jari-jari luar dan jari-jari dalam. Berarti bisa kita ubah bentuknya kan. Jadi kayak gini. Nah, sementara RO plus RI itu em, di sini kita nggak tahu ya berapa. Jadi kita asumsikan sedemikian aja. Oke. Nah, terus kita bisa masukkan ke persamaan ini, yaitu VC tadi Pi L kali R0 plus RI kali H per area. Area menempelnya itu kan dia di ini ya, di apa, si drum ini. Berarti kita bisa katakan itu adalah 2 pi kali
R, ya kan? R-nya itu yang mana yang eh, inside ya, I, gitu. Kali 1 - XW akar 2 delta P 1 - S terus C per mu alfa omega theta, ya. Jadi kalau ini kalian mau turunkan lagi, harusnya tuh hasilnya menjadi H sama dengan akar 2 delta P 1 - S per mu alfa omega theta kali rho C kali 1 per 1 - X W kali rho B. Ini 2pi RI, sorry, ini pi-nya bisa dicoret ya. Bisa dicoret, berarti jadinya eh, ini L, terus itu ini adalah R0 plus RI. Gitu. Ya, jadi hasilnya bakal panjang kayak gini sih. Jadi seperti itu buat langkah pengerjaannya, buat soal ini. Oke, tapi bisa dikatakan soal ini tuh ya anggap aja soal bonus lah. Kemungkinan Pak Yusuf keluarin itu kecil sih, tapi tidak nol ya. Oke, oke, jadi itu buat latihan soal dari filtrasi sama rotary ya, filtrasi konvensional dan rotary drum. Jadi kuncinya itu dari tadi ya persamaan yang ini sebetulnya. Dari persamaan ini ya dan persamaan yang ini. Jadi eh, persamaan ini tolong jangan dilupakan, bukan berarti dihafal ya. Maksudnya dipahami ya, dan kemungkinan besar akan bergeraknya di persamaan-persamaan ini gitu. Dan jangan lupa juga untuk satuan, tolong kalau kalian bingung satuannya bisa ganti-ganti ya dari imperial ke metrik dan seterusnya. Itu kalian kalau bingung coba masukin dulu ke SI satuannya lalu hitung dari situ gitu. Karena kalau lagi itu preferensi ya, tapi kalau dari aku sendiri ubah dulu ke SI biar lebih mudah untuk dikerjakan. Baru nanti kalau dia request ke satuan imperial atau sebagainya, silakan diubah lagi aja gitu. Ya. Dan biasanya kalau gimana cara kita tahu kalau satuannya itu udah benar apa belum adalah dengan lihat kalau misalnya dia tanya waktu. Nah, kalau waktunya itu kalian nemunya itu beda jauh dengan yang di latihan, nah berarti kemungkinan besar ada kesalahan di pengerjaan kayak gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu buat latihan soal pertemuan kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan see you di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.